Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nilai wa sekalian, dengan izin Allah di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran ilmu akidah syariah ya. Yang kita kaji dari kitab Aqidatus Salaf ya Washabil Hadis karya Syekhul Islam Abu Utsman Ash-Shabuni ya rahimahullahu taala. Pertemuan yang ke-7. Nah, insya Allah sekarang masuk di pembahasan sifat yang baru ya, yaitu sifat ulu, sifat tinggi dan juga istiwa. Karena dua sifat ini saling keterkaitan. Di pembahasan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang prinsip dalam memahami sifat Allah ya Subhanahu wa taala menurut Ahlus Sunnah ya, dan juga sifat kalam. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan sifat ulu ya, sifat tinggi ataupun dan juga sifat istiwa. Nah, ini adalah pembahasan yang cukup besar yang kedua ya setelah sifat kalamullah. Dan di sini juga banyak perbedaan ya terjadi, bahkan kalau banyak kelompok-kelompok ya yang berbeda pemahaman dalam masalah ini. Jadi ketika kita mengkaji itu ya kita fokus ya mengkaji kepada permasalahan ya, jadi kita betul-betul pahami permasalahan ini ya. Jadi kita bahasnya secara objektif saja, jadi tidak subjektif melihat ke kelompok ini kelompok itu ya, madhab dan sebagainya ya. Dan bisa dalam madhab sendiri itu terjadi banyak perbedaan dan sebagainya. Jadi kita ingin membahas fokus ke permasalahan. Jadi sebetulnya Ahlus Sunnah itu akidah keyakinannya itu seperti apa ya dalam sifat ulu ini. Sifat ulu dan istiwa ini memang berkaitan ya, karena istiwanya Allah ya menunjukkan ulu gitu ya, menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman apa perbedaannya? Ya, bedanya kalau eh, sifat ulu itu kategorinya adalah sifat zatiyah ya. Ya, sifat zatiyah ya, sedangkan istiwa itu kategorinya dia sifat fi'liyah. Ya, bedanya itu di situ. Nah, kalau kita kaji di sini langsung dalam kitab Aqidatus Salaf ya, Washabil Hadis, itu sangat banyak sekali di sini dituangkan ya dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah ya yang menunjukkan ya istiwa ya dan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mungkin ya dengan banyaknya dalil ya yang sangat berlimpah ini kemudian semuanya harus ditakwil ya, semuanya harus dialihkan gitu. Jadi ini memajaz semuanya ya. Ya, ini tidak didukung dengan dalil yang kuat. Ya, sehingga kita pahami sesuai apa yang ditunjuki di dalam nas ya, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, dan tentu memahaminya sesuai dengan prinsip yang sudah kita bahas. Ya, yaitu bahwa sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, baik dalam Al-Quran dan Sunnah, sama sekali tidak mengandung tasbih, sama sekali tidak mengandung keserupaan dengan makhluk. Makanya Allah sudah menegaskan, ya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya.
Jadi ketika Allah mensifati dirinya itu sudah otomatis gitu. Ya makanya hilangkanlah ya bayangan-bayangan di pikiran kita itu. Ya kita menutup pikiran kita dari membayangkan keserupaan dengan makhluk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam PDF diberikan judul ya, Istiwa'ullahi ala arsyihi fauqa samawatihi. Tapi sebetulnya judul ini yang memberikan judul ini dari pentahkik ya, jadi bukan dari penulis langsung ya, bukan Abu Usman As-Sabuni. Ya, tapi ini untuk memudahkan memahami ya. Jadi yang dibahas ini adalah terkait dengan judul ini begitu. Jadi istiwanya Allah Subhanahu wa taala ya di atas arasnya ya di atas seluruh atau di atas langit-langitnya. Fauqa samawati. Wa ya'taqidu ashabul hadis ya wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla. Dan ashabul hadis ya meyakini ya dan juga bersaksi ya bahwa ya, bersaksi itu kan artinya meyakini dengan hati ya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas tujuh langitnya. Ala arsyihi ya di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuhu fi qaulihi azza wa jalla sebagaimana diucapkan ya oleh kitabnya ya di dalam firman-Nya azza wa jalla fi surat Yunus ya di dalam surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsummastawa 'alal arsy ya. Kemudian beristiwa ya bersemayam di atas arsy. Yudabbilul amra ya mengatur urusan ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Tidak ada yang memberikan pertolongan ya kecuali setelah izin darinya. Wa qawli fi surati Ra'di dan firman-Nya di dalam surat Ar-Ra'd Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Allah yang telah meninggikan langit-langit dengan tanpa tiang tarawnaha yang kalian melihatnya tsummastawa 'alal arsy kemudian beristiwa di atas arsy. Wa qawlihi fi suratil Furqan dan firman-Nya di dalam surat Al-Furqan tsummastawa 'alal arsy kemudian dia beristiwa di atas arsy Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ya, tanyakanlah tentangnya kepada yang eh, bisa memberitahu ya, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fas'al bihi ba di sini bermakna fas'al anhu. Ya, bertanya di mana huruf jar itu satu sama lain bisa saling menggantikan ya. Karena huruf ba itu dalam bahasa Arab ada 14 makna ya sebagaimana yang sudah kita bahas dalam kajian Alfiyah Ibnu Malik. Wa qawlihi fi suratil fur wa sudah ya, wa qawlihi fi suratis sajdah tsumma istawa 'alal arsy beristiwa di atas arsy. Wa qawli subhana Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Ya, itu jelas sekali ya nasnya bahwa Allah dan kata istiwa fiil ini yaitu failnya jelas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini sangat tegas menyebutkan bahwa Allah beristiwa ya di atas arsy. Ya, di mana istiwa itu adalah sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui ya di dalam bahasa Arab. Ya, ada maknanya ya ketika disebut istiwa itu. Makanya kalau kita buka penafsiran para ulama ya, bahkan dari eh,
baik itu para ulama tabi'in ya, tabi'ut tabi'in dalam tafsir itu jelas ya mereka menafsirkan istiwa itu maknanya adalah al-ulu ya wal irtifa, tinggi ya atau meninggi. eh Selain itu ada juga istiqror ya menetap. Ya, selain itu ada juga saida ya, naik. Mana istiwa itu? Paling tidak empat itu yang paling masyhur ya dari penafsiran salaf ya, dan itu tafsiran itu dengan sanad yang sahih yang kuat itu diriwayatkan dari para ulama salaf ya. Itu di berbagai tafsir juga bisa kita lihat ya, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi ya, Ibnu Katsir ya, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga di kitab Sahih Bukhari ya, ada kitab tafsirnya kan. Di situ juga dikemukakan ya. Jadi dan ketika para ulama menafsirkan ini, artinya kan maknanya dipahami. Ini juga sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa para ulama salaf itu ya memahami ya sifat-sifat Allah ini. Yaitu sangat banyak ya bukti yang menunjukkan bahwa makna dari sifat-sifat Allah tentu maknanya makna asal sih. Makna asalnya itu dipahami oleh para ulama salaf. Ya, nah di antara buktinya adalah mereka menafsirkan. Ya, menafsirkan dengan maknanya, dengan makna aslinya. Ya, nah, ini bukti. Ya, jadi keliru. Makanya kita katakan keliru ketika orang mengatakan bahwa makna dari sifat Allah itu tidak dipahami sama sekali. Sekali kita harus mentafsir mentafsir maknanya karena tidak dipahami. Karena kalau dipahami secara makna zahirnya berarti mengandung keserupaan dengan makhluk. Ini hanya anggapan saja. Ya, hanya anggapan saja. Ya, jadi di antara bukti bahwa para ulama salaf itu memahami sifat-sifat Allah, mereka menafsirkan. Nah, di antaranya sifat istiwa ini. Ya, sifat istiwa ini ditafsirkan. Yang masyhurnya itu empat ya empat penafsiran itu istiwa itu yaitu dengan al-ulu, yang kedua al-irtifa, ya yang ketiga al-istiqrar, yang keempat syaida as-su'ud. Ya, itu yang paling masyhur, yang paling populer itu yang empat itu. Selain itu ada juga yang sebagian tapi ada perbedaan ya seperti julus gitu ya, duduk ya. Nah, ini tentu dipahaminya dengan sebatas bahwa Allah itu tinggi gitu ya, menetap ya, berada di atas arasy ya tanpa ada ya keserupaan ya dengan kelaziman-kelaziman yang ada pada makhluk. Jadi kita tidak perlu menetapkan kelaziman-kelaziman makhluk karena Allah sudah menegaskan bahwa Allah berbeda dari makhluknya. Ya, jadi kalau istiwanya makhluk ya misalnya istawa ya ala dabah beristiwa ya, naik gitu ya di atas ya, atau bisa juga artinya duduk kan itu ya. Ya tentu kalau makhluk itu ya pasti ketika naik di atas hewan tunggangan misalnya, maka dia membutuhkan hewan tunggang itu untuk menyangga dia ya agar tidak jatuh gitu ya. Kemudian menempel ya di atasnya. Nah, itu kan adalah kelaziman makhluk. Kelaziman itu eh, kita hilangkan ya. Gitu ketika istiwa ini disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu adalah as-samad ya. Allah itu ghaniyun ya, tidak butuh kepada makhluknya. Maka ya kalau misalnya arsy itu digambarkan ya seperti singgasana yang seperti raja duduk di atasnya, ya dia butuh kepada singgasana itu untuk
membuat dia bisa duduk, ya tentu itu tidak bisa diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, jadi ketika disebut istiwa itu kan tidak harus nempel gitu ya, tidak harus kemudian butuh penyangga. Ya, makna ya dari segi makna pun tidak menunjukkan otomatis harus seperti itu gitu. Ya, sehingga secara bahasa ya tidak menunjukkan kelaziman-kelaziman seperti makhluk itu. Ya kenapa kita harus lari dari makna itu? Dari makna yang zahir ini lalu kemudian mengalihkan kepada makna lain, kepada takwil-takwil ya yang takwil itu tidak didukung oleh dalil-dalil dari nas. Sekarang mau ditakwilkan bagaimana gitu? Ya, bahwa apa namanya yang tinggi ini adalah sifat-sifatnya ya. Jadi bukan bukan zat Allahnya. Ya, itu kan tidak didukung dengan dalil yang kuat untuk bisa mengalihkan ke sana. Ya, di mana sifat ulu ya tingginya Allah ini ya bisa dibagi tiga ya, yaitu ulu dari segi apa ulul qadri ya. Jadi kedudukannya atau sifat-sifatnya itu tinggi ya, mengungguli seluruh makhluknya. Kemudian ulul qahri ya, jadi kekuasaannya itu tinggi di atas seluruh makhluknya dan ulul zat. Ya, dari segi zatnya pun Allah itu maha tinggi. Jadi tiga-tiga ini ditetapkan. Ya kalau untuk ulul qadri semua sepakat. Ya semua sepakat. Ya nah tinggal ulu zat ini yang banyak yang tidak sepakat. Baik itu dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah ya, termasuk juga kelompok yang kita sebut sebagai mulafikoh. Ya mulafikoh itu jadi mereka menggabungkan ya usul akidah Ahlus Sunnah dengan ada pengaruh dari Mu'tazilah itu sehingga disebut itu mereka mentalfik ya menggabungkan mulafikoh. Mulafikoh inilah kelompok Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah dan juga Kullabiyah gitu ya. Nah, ini ternyata mereka menolak ulu zatnya Allah itu. Karena ketika disebut Allah itu tinggi, ya itu tidak ada kemudian langsung otomatis sama dengan makhluk. Ya, dan bahkan inilah yang paling jelas gitu ya, yang memperkenalkan, yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada nasnya secara jelas. Kenapa harus ditolak? Kenapa kemudian lari kepada konsep yang kemudian malah tidak jelas? Makanya kalau kalau Mu'tazilah mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah seperti Allah di langit, Allah juga di bumi, Allah juga di semua tempat, ya. Nah, maka ini dibantah oleh para ulama itu, para ulama salaf, ya, maksudnya tabi'in ya, termasuk diantaranya Imam Ahmad ya, rahimahullah yang membantah Jahmiyah ini dan juga Mu'tazilah yang berkeyakinan Allah itu berada di mana-mana ya. Itu dalam kitab beliau ya Arad ala Zanadiqah wal Jahmiyah ya, yang ini oleh sebagian orang diragukan padahal bukti kebenaran kevalidan kitab ini ya dinisbatkan kepada Imam Ahmad itu cukup kuat buktinya. Banyak para ulama yang menisbatkan kitab ini, bahkan seluruh ulama dalam mazhab Hambali sepakat ya akan kevalidan kitab ini. Ya di situ beliau membantah. Ya membantah keyakinan bahwa Allah itu berada di mana-mana, Allah itu berada di semua tempat. Artinya itu adalah keyakinan yang salah. Ya. Nah untuk membantah keyakinan yang salah ini berarti kan Imam Ahmad harus menghadirkan keyakinan yang benarnya seperti apa? Yaitu bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya.
Karena tidak mungkin Imam Ahmad bisa membantah suatu keyakinan yang keliru, sedangkan Imam Ahmad sendiri tidak paham, tidak tahu keyakinan yang benarnya seperti apa. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa salaf itu tidak mentafsir maknanya. Ya, kalau mentafsir maknanya tidak tahu sama sekali, bagaimana bisa membantah keyakinan yang keliru, ya kan? Ya, kemudian buat konsep baru ya di kelompok yang mentalfik ini bahwa Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu kan justru malah lebih membingungkan lagi. Ya, begitu dan para ulama salaf jelas ya menetapkan ini dan kemudian juga mempertegas dengan kalimat-kalimat mereka yang lain yang disepakati itu dengan ungkapan ba'inun min holqihi. Ya, ba'inun min holqi ini tidak ada dalam nas, tapi para ulama salaf kalau kita lihat di perkataan-perkataan mereka ini sepakat mereka mengatakan bahkan ini menjadi ijma ya ba'inun min holqi bahwa Allah itu terpisah dari makhluknya, tidak menyatu. Nah, ini untuk membantah tadi keyakinan Jahmiyah yang mengatakan Allah itu berada di semua tempat. Artinya menyatu gitu ya dengan tempatnya. Allah terpisah dari makhluknya. Ya, nah makanya Imam Ahmad dalam kitab Arad al-Azana di Kawal Jahmiyah itu selain mengemukakan dalil-dalil nakli, beliau juga mengemukakan dalil akli. Secara logika pun bisa diterima sehingga sifat ulu, sifat tingginya Allah ini bukan hanya sam'iyah tapi juga akliyah sebetulnya. Kenapa ditolak? Secara akal pun bisa ditetapkan. Ya begini, dalilnya Imam Ahmad itu kita pernah saya share ya dalam tulisan. Jadi kata Imam Ahmad bertanya ya kepada orang-orang Jahmiyah itu yang meyakini bahwa Allah berada di setiap tempat, menyatu dengan tempat. Ketika Allah menciptakan makhluknya itu ya Imam Ahmad bertanya, apakah Allah menciptakan makhluknya itu di dalam dirinya ataukah di luar dirinya? Nah, itu ada tiga kemungkinan, kata beliau. Ada tiga kemungkinan. Allah menciptakan makhluknya di dalam dirinya. Jawaban pertama, ya, kemungkinan jawaban pertama. Nah, eh, orang yang mengatakan itu, maka dia kafir, kata Imam Ahmad. Jadi, menciptakan makhluknya di dalam dirinya, jadi menyatu di dalam diri Allah. Ya, atau kemungkinan kedua, Allah menciptakan makhluknya di luar dirinya, lalu Allah masuk ke dalam makhluknya. Nah, ini juga kafir yang berkeyakinan seperti itu. Ya, dan yang ketiga, Allah menciptakan di luar dirinya dan tidak masuk ke dalam makhluknya. Nah, maka ini adalah perkataan ahlu sunnah. Ya, jadi menunjukkan Allah itu terpisah. Nah, ketika Allah terpisah dari makhluknya, Allah kan terpisah nih dari makhluknya. Nah, posisinya itu apakah Allah itu berada di sejajar dengan makhluknya ataukah berada di bawahnya ataukah berada di atasnya? Ya, nah, secara akal logika ya yang menunjukkan kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan Allah ya Allah berada di atasnya di atas seluruh makhluknya. Nah, maka ini ditegaskan di dalam banyak nas. Ya, di antaranya ini sifat istiwa. Nah, sifat istiwa ini sifat fi'il gitu ya. Perbuatan. Jadi dia terkaitnya dengan aras. Ya kalau jadi terkait dengan makhluk. Kalau kalau sifat ulu tinggi itu kan memang Allah itu ya tinggi gitu ya secara zatnya ya baik ketika makhluk itu diciptakan atau tidak. Ya, tapi kalau istiwa ini terkaitnya dengan aras, makanya selalu dikaitkan istawa alal arsy. Ya, beristiwa di atas aras. Itu. Ya, nah ini dalil-dalil lain ya wa qaulihi ilaihi yas'adul kalimun thayyib ya, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik. Kepadanya naik, berarti Allah tinggi di atas. Dabirul amra minas sama ilal ard summa ya'ruju ilaih.
Kemudian naik kepadanya, kepada Allah. Amintum man fis sama'i ayasifa bikumul ardu. Apakah kalian merasa aman dari yang berada di langit? Siapa yang berada di langit? Itu Allah. Cuma dari ini ditafsirkan oleh para ulama. Ya Allah berada di langit. Ketika disebut berada di langit, ya tentu kita tidak memahami bahwa Allah itu bertempat di langit. Tidak. Ya, karena makna fis sama di sini bisa maknanya sama itu ada al-ulu, ya berada di apa namanya ketinggian, ya ya di posisi yang tinggi al-ulu, atau bisa juga maknanya fis sama itu ala sama, di atas langit, ya begitu. Jadi ketika dikatakan tinggi itu kan bukan berarti apa namanya bahwa Allah itu menempati tempat yang tempat itu adalah makhluk. Tidak, justru ya Allah itu tadi bainun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, ya itu tidak ada kelaziman ketika dikatakan berada, ya tinggi, dia di posisi yang tinggi kemudian otomatis berarti menempati tempat, menempati makhluk. Tidak ada kelaziman seperti itu, ya justru batas dari semua makhluk. Jadi makhluk ini kan ada batasnya, ya jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya itu berada di luar makhluknya. Sudah tidak ada makhluk lagi begitu. Terpisah dari makhluk. Ini masuk akal secara logika, ya tidak tidak kemudian harus ditetapkan kelaziman-kelaziman yang tidak lazim, ya. Itu sesuatu yang tidak mesti begitu diharuskan mesti. Nah, ini yang keliru. Ya, yang keliru. Jadi keberadaan itu, ya yang namanya posisi keberadaan, ya tidak harus berada di tempat yang mana tempat itu makhluk. Tidak harus begitu, ya. eh di mana sebetulnya itu pengaruh dari filsafat, ya. Jadi filsafat mengatakan bahwa tempat itu makhluk, ya padahal sesuatu yang ada itu kan ada keberadaannya begitu. Sehingga kita meyakini nanti di akhirat Allah bisa dilihat, begitu ya. Kita meyakini keberadaan Allah dan Allah sudah menginformasikan tentang keberadaan Dia. Walaupun secara hakikatnya, secara kaifiat, ya bagaimana itu kita tidak bisa. Ya. Cuman Allah sudah menginformasikan Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Allah maha tinggi. Allah beristiwa di atas aras. Ya sudah, kita terima saja sebatas makna itu, dan itu bisa diterima juga oleh akal. Ya, kemudian dari lain wa ahbarallahu subhanahu an Fir'aun al-la'in, ya tentang Fir'aun yang terlaknat, annahu qala li Haman, bahwa dia berkata kepada Haman, ibni li sarhan la'alli ablugul asbab, bangunkanlah untukku ya istana, ya atau bangunan agar aku bisa mencapai jalan, ya asbab samawat, ya jalan-jalan di langit, fa'ataliu ila ilahi Musa, lalu aku mengamati kepada Tuhannya Musa, wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan sungguhnya aku menganggapnya sebagai seorang yang berdusta. Wa inna ma qala dzalik, hanya saja dia berkata seperti itu li'annahu. Nah, ini lihat ya penjelasan dari Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah taala. Beliau wafat tahun 449, ya tentu sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Li'annahu sami'a Musa, karena Fir'aun ya mendengar Musa alaihissalam yadkuru anna rabbahu fis sama, ya. Jadi kenapa Fir'aun melakukan hal itu? Karena Nabi Musa telah menginformasikan kepada Fir'aun bahwa Allah itu di langit, di atas.
Ya, maka dia tidak percaya dengan itu, ingin membuktikan, dibuatlah bangunan agar dia bisa naik ke atas, ingin mengamati mana ini Tuhannya Musa ini begitu. Karena aku menganggapnya dia berdusta. Ya, jadi Nabi Musa di sini menginformasikan Allah taro ila qauli. Tidakkah kamu memperhatikan kepada firman-Nya, perkataan Firaun, wa ini la adunnu katiban, yakni fi qaulihi inna fis sama ilahan. Jadi apa yang dianggap dusta oleh Firaun itu adalah perkataan bahwa Allah itu di langit, Allah itu di atas langit. Begitu. Ini sangat jelas sekali. Nah, seperti ini kenapa harus ditolak begitu? Ya, kenapa harus ditolak dengan alasan-alasan yang tidak jelas, ya, tidak ada dalil untuk menolaknya. Wa ulamaul ummah, para ulama umat, wa ayanul a'immah, dan tokoh-tokoh para imam minas salaf rahimahullah, ya, dari salaf rahimahullah, lam yakhtalifu, tidak berbeda. Coba lihat ya. Ini menjadi ijma ya. Jadi fi annallah, bahwa Allah ala arsy, di atas arsy, ya. Wa arsyuhu fawqa samawati, dan arsy-Nya di atas seluruh langit-langitnya. Ya, yusbituna min dzalika. Mereka menetapkan dari hal itu ma asbatahullah taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengannya. Wa yusaddiquna rabb, ya, jalla jalalu fi khabarin. Mereka membenarkan, ya, kepada Rabb di dalam khabarnya, wa yutlikuna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala, ya, min istiwa'i ala arsy, dan memutlakan apa yang dimutlakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari istiwanya di atas arsy, ya. Jadi menyebutkan secara mutlak, ya, tanpa kemudian artinya tanpa ditambah-tambahi, ya, misalnya dengan, ya, orang-orang mujassimah. Nah, ini nah perbedaan, ya, apa sih perbedaan orang mujassimah atau musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan ahlu sunnah. Ini banyak orang yang kemudian tidak bisa membedakan. Orang yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam wahyunya, ya, di dalam nasnya, itu berbeda dengan orang yang menyerupakan dengan makhluk. Ya, perbedaannya mudah dipahami ya oleh orang awam sekalipun bisa gitu kan. Itu. Jadi Ahlussunnah menetapkan Allah istawa ala ars, beristiwa di atas ars. Yang artinya tadi tinggi di atas ars, meninggi di atas ars, naik di atas ars, menetap di atas ars, gitu ya. Itu menetapkan sebagaimana yang ada di dalam nas secara zahir, yumirrunahu ala zahirihi. Ya, menetapkannya sebagaimana zahirnya. Ya, zahirnya ini ya zahir lafaz dengan makna. Tidak bisa zahir lafaz saja. Kalau zahir lafaz, apa yang ditetapkan? Yang namanya menetapkan itu lafaz sekaligus makna. Ya, kalau lafaznya berarti dia tidak paham. Nah, ini tidak mungkin. Ya. Nah, kalau orang-orang yang mentasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, apa mereka mengatakan istiwanya Allah itu seperti istiwanya makhluk. Itu baru musyabih, ya, atau mujassim, ya, gitu. Kalau Ahlussunnah, Allah beristiwa di atas arsy, sudah memutlakkan seperti itu cukup, tidak ditambah-tambahi lagi. Sama ini berlaku untuk semua sifat. Ya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Itu menetapkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam nas. Kalau musyabih mengatakan Allah memiliki tangan seperti tangan makhluk, baru itu musyabih. Ya, Allah memiliki wajah seperti wajah makhluk. Nah, itu baru musyabih. Kalau menetapkan Allah memiliki wajah, ya, dan wajahnya tidak seperti wajah makhluk, itu bukan musyabih, itu halus sunnah. Ya, kenapa harus sulit menetapkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam nas? Kenapa harus lari segala macam? Karena para ahli kalam sendiri ya menyadari seperti
Al-Juwaini, Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Muhammad Al-Ghazali. Mereka akhirnya menyadari lelah untuk mentakwil ini karena begitu banyak nas. Masa semua nas itu harus ditakwil? Ya, mereka lelah sendiri akhirnya. Para ulama itu perkataan mereka ada gitu ya. Sehingga mereka lelah dari takwil, lari kepada tafwid yang menyangkanya salaf itu mentafwid makna. Justru itu eh, cukup berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi karena menganggap bahwa salaf itu bodoh gitu kan, tidak tahu makna sifat-sifat Allah. Padahal ini adalah perkara yang paling penting, masalah akidah, apalagi akidah tentang Allah Subhanahu wa taala dari lebih penting daripada yang lain. Masa mereka tidak paham? Ya dengan maknanya ya, bukan dengan hakikat, bukan dengan kaifiatnya. Ya, itu tuduhan yang tidak sembarangan menuduh salaf. Bahkan mereka ada perkataan mereka yang terkenal as-salaf apa aslam gitu walau a'lam wa ahkam. Ini merendahkan kepada salaf itu. Ya, merendahkan kepada salaf. Gitu ya, makanya salaf ini paham sehingga mereka bisa membantah. Mereka diam itu maksudnya tidak menambah-nambahi, tidak memberikan tafsir-tafsir di luar dari petunjuk yang terdapat di dalam nas. Ini ketika kita memahami perkataan para salafus saleh, ya yumiruna ala zahir, ya kemudian ya amirruha kama ja'at, ya yufawwid, ada juga ya tafwid, ilmu mentafwid ilmunya. Itu artinya mereka sebatas ya menerima petunjuk apa yang ada di dalam nas, tidak lebih dari itu. Nah, sebatas apa yang di dalam nas itu, di situ sudah ada makna, sudah ada makna yang dipahami. Ya, begitu. Jadi makna zahir dari sifat-sifat Allah itu tidak melazimkan keserupaan dengan makhluk. Sehingga tidak perlu lari dari makna zahir. Bahkan zahir itu adalah, makna zahir itu apa? Makna yang kuat dipahami dari nas. Ya, semua nas itu ya, semua nas itu harus diterima ya dalam memahaminya itu ya sesuai dengan zahir yang ditunjuki oleh petunjuk nas itu. Ya, yang petunjuk yang kuat dari nas itu. Tidak boleh beralih kepada makna yang lemah karena kan takwil menurut orang-orang belakangan ya, pengertian belakangan itu dalam usul fikih misalnya, bahwa takwil itu kan sorful lafzi anil maknal roji ilal maknal marju, ya dengan dalil yang apa menguatkannya. Jadi secara asal kita harus memahami nas-nas itu ya makna zahirnya itu kan baik makna yang qat'i tegas tidak bisa tidak tidak mengandung kemungkinan lain, ya atau yang kedua makna sahih atau makna roji yang kuatnya memang mengandung kepada makna lain tapi lemah. Nah, itu tidak boleh kita mengalihkan kepada kalau tidak ada dalil. Ya, kalau tidak ada dalil. Nah, untuk sifat-sifat Allah ini, ya ketika disebutkan dia secara zahir bahwa itu adalah sifat Allah, ya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan tidak menunjukkan kekurangan, ya, maka ya harus ditetapkan. Ya, dan tidak ada mana nas yang memalingkannya. Misalnya, ya banyak Allah itu beristiwa di atas aras ya dalam nas itu dan Allah disebut tangan Allah ya wajah Allah. Nah, sekarang mau ditakwil, mau dialihkan, ada nggak nas yang menyebutkan misalnya bahwa Allah itu tidak bertangan, ada tidak? Bahwa Allah itu tidak berwajah, ada tidak yang menyebut seperti itu? Tidak ada.
Ya. Nah, jadi alasan mereka kemudian mengalihkan dari makna-makna yang jelas itu kan hanya anggapan-anggapan saja. Yang anggapan itu sadar ataupun tidak dipengaruhi oleh filsafat. Ya, karena Jahmiyah dan Mu'tazilah ini kan mereka menyimpang ya dalam keyakinan pemahaman mereka itu juga karena pengaruh filsafat. Ya, ilmu kalam ini kan adalah pengaruh dari filsafat. Ya, jadi kalau ditetapkan ya Allah punya tangan, punya wajah, berarti terdiri dari bagian-bagian ya, sehingga itu menjadi jisim dan sebagainya. Ya, itu kan hanya anggapan-anggapan saja. Ya, hanya anggapan-anggapan saja. Begitu. Tidak ada kelaziman seperti itu, tidak ada ya dalil di dalam nas yang kemudian menafikan gitu. Ada nggak coba dalil nas yang jelas ya bahwa menafikan bahwa Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Tidak ada. Begitu. Wa yaquluna ilmuhu ilallah dan eh, menyerahkan ya ilmunya. Nah, yang disebut ilmu itu kan yang namanya ilmu itu pengetahuan yang menyeluruh. Nah, kalau ilmu pengetahuan menyeluruh, tentu kita tidak tahu mengetahui secara menyeluruh istiwanya karena pengetahuan yang menyeluruh itu juga berarti kan mencakup kaifiat bagaimananya. Nah, sedangkan bagaimananya kita tidak tahu. Ini yang dimaksud dengan yakiluna ilmahu. Jadi yakiluna ilmahu itu bukan berarti tidak paham maknanya sama sekali. Sama dengan istilah tafwid ilmihi atau tafwid ma'anihi biasanya kan gitu. Ya, jadi bukan berarti tidak ada yang dipahami maknanya sama sekali. Ya, dan eh, memahami makna tidak otomatis memahami kaifiat bagaimananya atau sebaliknya. Tidak memahami kaifiat tidak berarti tidak memahami makna. Ini harus bisa membedakan antara makna dengan kaifiah. Kalau makna itu menjawab apa, gitu kan? Pertanyaan apa? Kalau kaifiah itu untuk menjawab bagaimana, ya. Gitu. Misalnya kita dikasih motor, ya. Ada orang bilang kamu dikasih apa motor? Tapi kita motornya belum lihat seperti apanya. Kan motor itu banyak ininya, apa namanya bentuknya kan macam-macam gitu kan. Nah, kita belum tahu bagaimana, tapi kita sudah tahu bahwa kita dikasih motor. Ya, jadi ketika orang bertanya, kamu dikasih apa? Saya dikasih motor. Bagaimana motornya? Tidak tahu, belum tahu bagaimananya. Tapi sudah tahu bahwa yang dikasihnya itu motor. Ya, jadi orang tahu makna belum tentu tahu kaifiah. Ya, ketika kita menerima Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah beristiwa, kita tahu itu maknanya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Dan ini sangat mudah membedakan antara mengetahui makna dengan tidak mengetahui kaifiat. Ya, sama juga. Ini sebetulnya membedakan antara makna dan kaifiah ini adalah dasar untuk bisa menerima ya akidah terhadap hal-hal yang goib. Karena kalau ini tidak bisa dipahami, ya konsekuensinya Anda harus menolak perkara-perkara goib. Ya, dan sifat Allah kan termasuk perkara goib. Ya, nah maka para ahli filsafat itu kan mereka sampai menolak bagaimana ketika manusia dibangkitkan, ya kan? Kejadian-kejadian di hari peristiwa-peristiwa di hari kebangkitan yang itu kan sifatnya disebutkan secara fisik. Nah, menurut mereka tidak masuk akal, ya kan, sehingga ditolak oleh ahli filsafat ini. Konsekuensinya ahlu kalam kalau mereka memegang
Pada prinsip itu ya, ya harusnya membenarkan apa yang diyakini oleh ahli filsafat itu. Ya, menolak hari kebangkitan ya secara fisik, secara hakikat. Ya, seperti hal-hal yang gaib di surga. Ketika Allah menyebutkan di surga itu ada sungai-sungai, ada buah-buahan, ada sungai susu, sungai madu kan dan sebagainya gitu. Kita paham nggak ketika Allah menjelaskan itu kepada kita? Kita paham kan? Tapi tahu nggak hakikatnya, bagaimananya? Tidak tahu. Ya, jadi memahami makna dengan tidak tahu hakikat, kaifiat, ya ini adalah dasar memahami hal yang gaib. Kalau Anda menolak ini, berarti Anda konsekuensinya tidak akan bisa meyakini hal yang gaib. Begitu. Wa yaqulun dan mereka berkata, aman nabi, kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Kama akhbar Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan ya anir rasikhin, tentang orang-orang yang rasih, yang kuat ya fil ilmi dalam ilmunya, yang mendalam dalam ilmu, annahum yaquluna dzalik, bahwa mereka mengatakan itu, wa radiyahu, dan semoga Allah meridhoinya minhum, ya meridhoi apa, wa fa'asna alaihi bihi, ya Allah meridhoi hal itu dari mereka dan Allah menyanjung mereka dengannya. Mereka mengatakan aman kullum min indi rabbina gitu ya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi diterima saja semuanya dari Tuhan kami, tidak dibeda-bedakan antara ini semua nas dari Allah, ya begitu. Akhbarana Abdul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya al-Muzakki. Hadatsana Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid akhbarani Ali ibnu Muhammad ibnu Ubaid Abdul Hasan Al-Hafid min Nasrihi Al-Atiq. Hadatsana Abu Yahya bin Kaisaba Al-Warraq. Hadatsana Muhammad bin Al-Ashras Al-Warraq Abul Kinanah. Hadatsana Abu Mughirah Al-Hanafi. Hadatsana Qurrah bin Khalid an Hasan an Ummi Salamah fi qouli ta'ala Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Qalat al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal iqraru bihi iman wal juhuru bihi kufrun. Ya. Jadi tentang Ar-Rahman alal arsy istawa ya, ini diriwayatkan Ummu Salamah. Ya, bahkan perkataan ini ya istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul ya. Walaupun di sini ada kedoifan dalam sanadnya dari Ummu Salamah ini. Ya, karena di dalamnya ada Muhammad bin Ashros Al-Warraq ya. Beliau ini matruk. Lalu Abu Mughirah Umair bin Abdul Majid ya dhaif. Ummu Hasan Al-Basri wahiyya majhulatul hal. Jadi memang sanadnya dhaif ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Taimiyah ya, juga mendhaifkan apa sanad ini dari Ummu Salamah. Dan apa namanya, kalaupun benar dari Ummu Salamah tidak masalah ya secara mana, dan bahkan yang sahih jelas-jelas sahih terima ya kan dari Imam Malik. Kemudian juga disebutkan juga dari gurunya ya Imam Malik, Robi'atul Ra'i itu. Artinya kalau kalau ini benar tadi ya dari Ummu Salamah ini, tiga generasi ini sepakat. Ya, tiga generasi sahabat ya diwakili oleh Ummu Salamah yang mengatakan al-istiwa maklum wal kaif ya ghairu ma'qul. Ya, atau dalam redaksi lain majhul wal kaifu majhul, dan
redaksi yang kaif majhul di perkataan Imam Malik itu juga oleh sebagian ulama diterima, termasuk para ahli kalam sendiri menerima, seperti Imam Ghazali dan yang lainnya, menukil dengan redaksi seperti itu, kaifu majhul, ya. Jadi dari Ummu Salamah mewakili generasi sahabat, Robi'atur Ra'i mewakili generasi tabi'in, Imam Malik mewakili generasi tabi'ut tabi'in. Tiga generasi utama itu semua sepakat ya menjaga akidah ini gitu. Ya, ya jadi wal iqraru bihi mengakuinya adalah keimanan, wal juhudu bihi kufrun, ya menentangnya adalah kekafiran. Lalu kemudian berikutnya yang riwayat Imam Malik, ya hadatsana Abu Hasan bin Abi Ishaq al-Muzaki bin Muzaki, hadatsana Ahmad bin Khadir Abu Hasan Asy-Syafi'i, hadatsana Syadzan sana Ibnu Mikhlad ya bin Yazid Al-Kuhustani sana Ja'far ibnu Maimun qala su'ila Malik bin Anas an qaulihi ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kaifa istawa, ya bagaimana istiwa itu. Nah ini nih, yang ditanya ini bagaimana, tidak bertanya apa gitu kan, bagaimana, artinya yang bertanya ini dengan maknanya tidak ada masalah maknanya. Makanya Imam Malik mengatakan qala al-istiwa ghairu majhul atau maklum, istiwa maklum, diketahui. Ya, diketahui, tidak ghairu majhul, tidak majhul. Artinya sudah tahu yang namanya istiwa itu bagaimana istiwa itu. Ya, jadi sehingga ini tidak perlu ditolak maknanya. Ya, karena ini khusus bagi Allah, hanya kaibnya yang majhul, yang ghairu makul. Tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh akal itu ya tidak ada bedanya dengan majhul, tidak diketahui. Nah, ini juga di dalam memahami kaifiat, ya para ahli kalam ini mereka berbeda dan terperangkap oleh apa namanya, perangkapnya pada pemahaman dari filsafat. Jadi kalau disebut kaifiyah ini maknanya adalah surah jismiyah, jadi harus berupa jisim gitu. Jadi mereka membatasi ya makna kaifiyah ini kepada jisim, sehingga kaifiyah itu tidak boleh dikatakan majhul, tidak ketahui, tapi memang manfi, dinafikan, tidak ada kaifiyah. Nah inilah padahal para ulama salaf dulu ya, atau Pak Imam Malik di sini, Imam Malik kan salaf. Salaf tuh dalam arti kan generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Imam Malik tabiut tabiin. Ya, itu tidak memahami kata kaifiyah dengan cara pandang ahli filsafat, justru atau ahli kalam. Justru kita dapati para ulama salaf ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, Abu Hanifah juga mengecam ilmu kalam, mengecam ahli kalam, tidak menggunakan metode mereka. Ya, jadi memahami kaifiyah, kaifiyah itu adalah dari kata kaif, bagaimana. Ya, adalah memikirkan bagaimananya, menanyakan wujud ya atau ikhtisos al-wujudiyah. Jadi kekhususan wujudnya itu seperti apa? Ya, bukan dalam makna gambaran fisik, surah jismiyah, bukan itu. Kaifiah itu tidak dibatasi maknanya surah jismiyah, tidak. Sehingga maka segala sesuatu yang ada itu pasti dia ada kekhususan wujudnya seperti apa. Ya, itu sehingga setiap yang wujud itu ya punya kekhususan wujudnya, bahkan berbeda dari yang lain. Nah, sekarang Allah punya kekhususan wujudnya.
punya kaifiyah, tapi kita tidak tahu kaifiyahnya. Sifat-sifat Allah ya, Allah beristiwa ada kaifiyahnya. Wujud nyatanya ya, kekhususan wujud Allah beristiwanya itu bagaimana kan ada gitu, ada wujudnya, cuman kita tidak tahu. Ya, dan kekhususan wujudnya itu tidak otomatis fisik seperti makhluk, tidak ada kelaziman seperti itu begitu ya. Nah, ini untuk memahami kaifiah aja mereka ribet gitu ya, harus bahwa oh itu kalau kaifiah berarti otomatis fisik sehingga harus dinafikan dari Allah, padahal para ulama salaf asariyah tidak memahami makna kaifiat seperti pemahaman mereka. Ya seperti perkataannya siapa Ibnu Majishun ya, la ya'lamu kaifa huwa illa huwa. Tidak ada yang mengetahui dia selain dia. Bagaimana dia selain dia. Kaifa huwa itu situ. Kaifiyah itu ya dari pertanyaan kaifa itu gitu ya. Ya bertanya tentangnya adalah bid'ah. Bertanya tentang kaifiyahnya tadi itu. Karena tidak bisa diketahui. Wa ma'araka ila dhalan. Kau tidak melihatmu kecuali kau ini orang yang sesat. Ya wa umiro bihi an yuhroja min majlisi. Diperintahkan untuk dikeluarkan dari majelisnya. Karena tadi semua penyimpangan, semua kesesatan itu bermula dari pertanyaan bagaimana. Padahal yang kita bahas ini kan tentang kita paham maknanya. Ini hanya sebenarnya menjawab apa, untuk menjawab apa, untuk menetapkan bagaimana kita bisa isbat, bisa menetapkan lafaz sekaligus makna yang dikandungnya. Sebatas itu udah. Ya, tidak merambah kepada kaifnya, bertanya kaifnya itu tidak. Jadi sebatas apa, menjelaskan apa. Makanya kan madza qala rabbuna itu apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Ya, dan yang namanya hitob, tujuan hitob Allah menyampaikan pesan ya. Yang namanya hitob itu kan untuk memahamkan. Ya, yang namanya hitab itu tujuannya untuk bagaimana Allah kemudian berbicara ya, apalagi ini menjelaskan tentang dirinya tidak dipahami. Hanya hanya lafaz-lafaznya sehingga mungkin ini bertentangan dengan banyak sekali nas yang menyebutkan bahwa eh, dan itu kan tidak dibeda-bedakan. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala la'allakum apa nama la'alakum ta'qilun kan gitu ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum agar kalian memahaminya. Kan di situ tidak kecuali tentang sifat-sifatku, kan tidak ada pengecualian begitu. Kemudian juga disuruh mentadaburi, ya tadaburi tidak mungkin bisa dihasilkan kecuali setelah memahami maknanya. Kalau cuma lafaz-lafaz terus nggak paham, bagaimana bisa mentadaburi? Ya, jadi seperti itu. Eh, Tentang ulu ini masih banyak ya di teks yang dikemukakan, karena memang tentang sifat ulu ini dan istiwa ini banyak sekali, baik itu nas, Quran ya, hadis, termasuk perkataan para ulama salaf. Kalau kita mau menelusurinya itu sangat banyak sekali. Kenapa kok para ulama salaf banyak berbicara tentang sifat ulu dan istiwa? Karena menghadapi kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengingkari ini gitu. Ya, sehingga mereka menjelaskan tidak yang sebenarnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Padahal ya wah, kalau tanyakan. Ya nanti bisa di grup aja ya kalau ada yang belum paham.
Insya Allah ini sudah jelas lah ya, tidak perlu di protes lagi. Insya Allah sudah jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mudahan ya pada kita untuk eh, menggali, menyingkap ya akidah ya, keyakinan yang benar ya, sesuai dengan nas-nas dalam Al-Quran, hadis ya, karena inilah yang akan menyelamatkan kita ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan hingga akhir ayat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya, qulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa. wabarakatuh.